Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara penggunaan if pada PHP. Oke. Nah, yang pernah kita jalankan pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya yaitu penggunaan if ya. Jadi kita coba buka if. Nah, ini dia. Jadi kemarin kita harus mengisinya dulu agar tidak gagal. Oke, misalnya saya isi 29, maka Anda gagal. Oke, ini adalah kondisi atau if yang kita gunakan pada program ini atau source code yang kita gunakan pada program ini itu menggunakan if yang sangat sederhana. Jadi seperti yang sudah kita lihat pada if yang kita gunakan yaitu seperti ini saja ya, if, else. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas penggunaan if yang lebih dalam lagi, yaitu kita menggunakan if yang kita padukan dengan operator logika, yaitu and atau or. Oke, dalam sebuah kasus. Nah, jadi coba kita lanjutkan terus ya. Oke, sebelumnya saya akan membuat file baru dengan nama if lanjutan.php, if lanjutan.php. Oke, ini dia. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menunjukkan kasus dulu kepada teman-teman semua. Ini saya membuat komentar pada HTML ya. Ini nggak akan tampil nanti. Nah, yang pertama itu adalah kita akan membuat perhitungan nilai kuliah ya, kuliah seperti itu ya. Kita akan memperhitungkan nilai kuliah. Karena yang kedua, total nilai 0 sampai 49 ya, itu sama dengan dapat nilai E gitu ya, dapat nilai E kemudian gagal. Oke, yang ketiga sama modelnya, total nilai 50 sampai dengan 59 itu D, tetapi masih gagal. Kemudian yang keempat, total nilai ini dia, total nilai 60 sampai dengan 69 dapat nilai C, tapi di sini lulus. Oke, yang kelima, total nilai 70 sampai dengan 79 itu dapat nilai B dan lulus. Dan yang terakhir adalah total nilai 80 sampai dengan 100 itu mendapat nilai A dan dia lulus. Nah, ini adalah kasus kita. Jadi kita akan membuat perhitungan nilai dengan ketentuan total nilai 0 sampai dengan 49 itu E, gagal, sampai dengan 80 ke 100 itu A, lulus. Oke, ini kasus kita. Nah, coba kita kerjakan dulu. Jadi cara pengerjaan kita sama seperti yang ini ya. Kita akan memasukkan sebuah kondisi nilai ya, berapa nilai yang kita masukkan. Jadi untuk lebih cepat kita kopas saja dari sini dan kita paste. Oke. Nah, di sini kita buat total nilai. Nah, actionnya di halaman ini aja dan betep teks nilai. Oke, ini udah sama ya. Tinggal kita buat bagaimana kondisinya. Oke, sebelumnya kita coba membuat di indeks seperti biasa. Kita kopas untuk materi yang kali ini kita buat ya, lanjutan ya. Di sini ref if lanjutan.php, di sini if lanjutan. Oke, jadi kalau kita jalankan sini ada if lanjutan. Kalau diklik, nah itu buka. Ini total nilainya. Nanti kita masukkan contoh 39, kalau kita cek
akan keluar dia itu nilainya E dan dia masih gagal gitu. Nah, di pembuatan kita kali ini, jadi kita menggunakan atau melibatkan sebuah perintah atau operator yang disebut dengan operator logika. Yang kita gunakan adalah AND atau OR, nanti akan kita lihat ya. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya buat PHP, ini kode PHP saya batasi saja. Nah, di sini dia. Untuk PHP kita coba kenalkan dulu variabel yang diberikan oleh form, yaitu nilai. Berarti variabel nilai sama dengan variabel underscore post, karena post dia metodenya, kita pilih post dari nilai karena ini namanya nilai ya. Oke, kita sudah coba tampilkan nilai. Nah, kita tinggal membuat kondisi jika ya. Nah, jika apa gitu. Jadi kita tengok kondisinya. Jika 0 sampai dengan 49, itu udah dapat nilai E dan gagal. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lanjut. Oke, nah, jadi kita langsung buat aja kondisi buka kurung, itu harus default ya, harus pakai buka kurung. Kemudian variabel nilai. Nah, di sini dia kondisi yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan kondisi nilai itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, itu lebih besar dari sama dengan 0 itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kita buat, maka nilai 100 pun masih akan mendapat nilai E, misal seperti ini. Kita langsung buat, maka echo E. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita buat, nih refresh dulu, kita buat nilai 100 pun, ini langsung E. Ya, kita ulangi, kita buat nilai 100, itu langsung E. Kenapa? Karena 100 adalah lebih besar daripada 0. Untuk itu perlu kita batasi. Pembatasannya adalah kita langsung membuat AND atau operator logika AND. Ya, AND itu sebentar saya jelaskan. Kita masukkan dulu nilai lebih kecil dari sama dengan berapa tadi? 49. Jadi seperti ini. Oke. Maka E. Simpan, coba kita tes sekali lagi. Nah, tidak ada. Kita buat 100, tidak ada. Kita buat 6, 10, tidak ada. Tapi kalau kita buat 3, 4, dia E. Kenapa 3, 4 tampil? Karena nilai 3, 4 adalah rentang dari lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 49. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau nilainya 49,9 gitu? Ada komanya. Nah, jadi coba kita tes. 49,9. Apa hasilnya? E. Oke, coba 50. Apa hasilnya? Tidak ada. Ya, jadi dia 49 itu akan ada sampai dengan 49,999 itu tetap E. Oke. Nah, jadi 49 batasnya, 0 adalah awalnya. Nah, itu untuk nilai E. Kemudian kita bisa menyisipkan di sini seperti ini. Nilai huruf titik 2 E. Oke, kemudian kita buat BR nilai kita buat grade gitu aja lah ya, grade gagal. Oke, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. Atau bisa kita buat seperti ini. Echo nilai Anda variabel nilai seperti ini. Kemudian sini kita kasih BR. Oke, coba diperhatikan teman-teman. Nah, ini ya, nilai Anda 49,99. Nah, misalnya saya buat 38, nilai Anda 38, nilai huruf E, grade gagal. Jadi Anda masih gagal. Nah, untuk berikutnya cukup mudah teman-teman, tinggal tambahkan else if. Nah, agar nggak repot, kopas saja sampai dengan tutup kurung awal dan pastekan. Maka kita tinggal menambahkan saja lebih besar dari 50 tadi ya, 50 sampai dengan
59, maka dia dapat D dan dia gagal. Oke, coba diperhatikan lagi. Kita kirim ulang dan coba kita buat nilainya 56. Maka dia akan D, tapi masih gagal kalau nilai 56. Kalau kita buat 36 tadi, E, ya. Sudah bisa ya. Dan selanjutnya kita tambahkan terus. Jadi saya akan tambahkan terus. Paste. Dan paste. Nah, ini dia. Jadi sudah ada di sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 kondisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, satu lagi. Nah, jadi nilai 50 ke 59 sudah. Berarti 60 ke 69. Itu dapat nilai C. Dan dia grade-nya lulus. Nah, berikutnya 70 sampai dengan 79 grade-nya B, hurufnya B, grade-nya lulus. Dan yang terakhir adalah 80 sampai dengan 100. Nah, ini dia A dan grade-nya lulus. Nah, coba kita refresh sekali lagi. Dan teman-teman bisa coba nilainya misalnya 89, dia seharusnya A lulus. Ya, 78 seharusnya B lulus. Dan 67 seharusnya C lulus, C lulus, dan 45 D gagal. 45 masih E ya. 56 D gagal dan 23 E gagal. Oke. Nah, ini dia kasusnya, cukup mudah bukan untuk membuatnya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kalau kita menggunakan operator OR. Kalau N yang sudah kita gunakan tepat, bagaimana kalau OR? Nah, perbedaan R dengan OR, N dengan OR itu adalah kita lihat kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, atau kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua. Kalau menggunakan N, jika kondisi ini benar dan kondisi ini benar, maka statementnya dikerjakan. Saya ulangi, jika kondisi yang pertama benar dan kondisi yang kedua benar, maka statementnya dikerjakan. Oke. Nah, ketika nilainya misalnya nilainya adalah 60. Nah, pertanyaannya, jika kondisi yang pertama, coba kita lihat, apakah benar 60 lebih besar dari 0? Nah, ini kan bernilai true, ini bernilai benar. Dia melihat bagian seterusnya dan dia membaca N, kemudian variabel nilai lebih kecil dari 49. Nah, apakah benar 60 lebih kecil dari 49? Nah, di sini bernilai lain. Di sini bernilai false atau salah. Sehingga kalau di operatornya N, ya, operatornya N ini benar, ini salah, maka ini tidak dikerjakan. Dia akan membaca else berikutnya, ya, atau if berikutnya sampai dia bernilai benar. Jika tidak bernilai benar, maka dia baca else. Oke. Nah, kalau dia menggunakan OR, nah, OR lain lagi. Kalau untuk OR, jika kondisi yang pertama ini benar atau kondisi yang kedua ini benar, maka statement dikerjakan. Begitu juga jika kondisi ini benar dan kondisi ini salah. Kalau tadi N ya, kalau tadi N, dia akan mengerjakan if berikutnya. Kalau OR itu tetap benar. Walaupun satu yang salah ataupun satu yang benar di antara if-nya ini, maka statement tetap dikerjakan. Nah, kalau kita pakai OR, hasilnya saya rasa tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena semua dianggapnya benar. OR kita buat. Nah, di sini saya simpan, coba kita refresh. Nah, saya buat nilainya 90. Dia tetap E. Kenapa E? Karena nilai ini benar. Ya, kondisi ini benar. 90 lebih besar daripada 0. Ya, walaupun satu salah, karena dia perintahnya OR, maka dia tidak akan dipedulikan. Dia akan tetap mengerjakan yang ini, statementnya. Oke, itulah perbedaan OR dengan N. Jadi untuk nilai kita gunakan N. Dan yang terakhir kita akan buat else. Nah, jika tidak, kita bisa pilih echo
dinilai tidak cocok. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita buat misalnya 101 nilai tidak cocok gitu ya, kita buat, maka tidak ada nilai seperti ini. Oke teman-teman, nah jadi itulah dia cara membuat if yang lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelumnya ada juga if yang lebih dalam lagi, yaitu if di dalam if. Jadi kalau misalnya sini if, di sini kita beri if lagi. Ya, di dalamnya statementnya kita beri if lagi, dan kita bisa memberi statement di dalam if itu lagi. Nah, itu lebih dalam lagi. Oke, saya rasa itu mungkin di mata kuliah berikutnya untuk pemrograman web 2. Nah, pada pemrograman web 1 kita hanya sampai if ini aja. Oke teman-teman, saya rasa itu aja pada video kali ini. Segera dibuat ya, ini tidak susah dan coba dibuat pelan-pelan saja. Yang penting adalah pemahaman dari teman-teman semua. Nah, kembali lagi saya katakan bahwasanya apabila teman-teman masih merasa kesulitan dalam mengerjakan segala urutan video yang saya berikan, teman-teman bisa langsung hubungi saya melalui WA atau telepon. Kemudian teman-teman juga bisa hadir atau bisa datang langsung menemui saya dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Dan satu lagi tadi kita lihat di hasil ya teman-teman semua, kalau kita buat seperti ini ada yang error ya, karena kita belum mengisi nilainya dia jadi error. Jadi bagaimana memperbaikinya? Nah, semalam sudah kita pelajari, itu cukup sederhana menggunakan perintah error reporting ya, diberikan 0 pada dalam kurungnya dan titik koma. Oke, coba disimpan dan ini mungkin tidak akan kelihatan lagi errornya ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja pada video kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, coba dipelajari dengan pelan-pelan saja, dan jika ada pertanyaan bisa langsung jumpai saya. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.